Bisa nggak Pancasila itu diubah? Atau boleh Atau dihapuskan? dihapuskan? Jangan dong, diubah aja, diubah. Kalau bisa diubah, bisa dihapuskan dong. Silakan, Pak. Berkemungkinan ya. Baik, Gimana, Pak? kalau saya katakan begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, ketemu lagi sama kita di channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan bersama aku Miftah Lusna dan rekan aku. Saya Kurang Putih. Oke, kita juga mau ingatin buat Sobat Hukum, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan. Oke, pada podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu seorang pemimpin yang nasionalis tentunya. Nah, siapa lagi kalau bukan Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Asahan. Halo Pak, selamat siang. halo selamat siang, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik, saya Ya, walafiat. di tengah cuaca yang tidak enak ya. Berapa nih hari ini? Hari ini tadi dicek sebelum podcast 34 derajat. Panas sekali. 34 derajat suhu yang luar biasa panas ya Pak ya. Semoga kita selalu sehat dan semoga kita juga terhindar dari segala penyakit. Oke, bincang-bincang kali ini ya kan kita mau membahas tentang Pancasila karena ketepatan pada hari ini yaitu hari peringatan lahirnya Pancasila tepatnya di 1 Juni tahun 2023. Tunggu dulu. Apa 1 Juni atau 18 Agustus? Nah, kira-kira Sobat Hukum tahu tidak? Apakah tanggal 1 Juni atau tanggal 18 Agustus? Polemik ini. Kita tanyakan sama ahlinya, ya kan? Kita coba tanya pendapat beliau tentang apakah sebenarnya lahirnya Pancasila tanggal 1 atau tanggal 18 Agustus sih gitu ya. Walaupun ya jelas Jokowi juga sudah menetapkan bahwasannya tanggal 1 Juni. Versinya presiden atau pemerintah itu ditetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Tapi kita tanyakan dulu sama narasumber. Karena kalau kita terus, kita yang sumbernya nggak ada sih, ya kan? Oke, Bapak. Sama benar, sama. Oke, ya Bapak, gimana sih pendapat Bapak tentang Pancasila ya kan? Tanggal 1 Juni benar ya sih menurut pandangan Bapak bahwasannya lahirnya Pancasila itu Pak? Ya, terima kasih ya. Jadi adanya perbedaan pendapat antara 1 Juni dan 18 Agustus ya. Saya pikir itu kita jadikan aja sebagai pengayaan Hasanah Firman. Ya. Tapi saya ingin menyampaikan di sini berbicara dari sudut pandang historikal. Ya kan, berbicara tentang sejarah. Tetapi nanti bisa juga kita kaitkan dengan secara yuridis. Ya. Jadi kalau saya sebenarnya tidak pada memperdebatkan kapan lahirnya. Tapi bagaimana esensi Pancasila itu sesungguhnya itu sudah diamalkan atau tidak gitu. Sudah dilaksanakan atau tidak. Berbicara tentang hari lahir Pancasila, tentang perdebatan itu kalau kita lihat misalnya dari naskah Undang-Undang Dasar 1945, sesungguhnya di sana kita tidak ada menemukan satu kata atau sebait kata tentang Pancasila, tidak kita temukan. Lalu bagaimana kita menemukannya? Itu kita menemukannya dari histori, sejarah. Kenapa 1 Juni? Ini kaitannya dengan BUPPKI. Ya. Yang mana sidang BUPKI itu diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai pada tanggal 1 Juni 1945. Ketika sidang itu dari berbagai latar belakang ini hadir. Ya. Jadi kelompok-kelompok atau faksi-faksi ketika itu ya dalam sidang BUPKI itu, BPUPKI, sana ada misalnya kakek Gus Dur, Supomo, kemudian ada dari Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusumo. Ya, mereka menyampaikan gagasan-gagasan mereka tentang apa yang menjadi dasar negara kalau Indonesia merdeka. Menurut Pak sejarah, kan BPUPKI yang terdiri dari 9 panitia ini telah menyusun dan menyempurnakan pidatonya Pak Soekarno
gitu. Tepat di tanggal 18 Agustus mereka mensahkan pidatonya beliau gitu kan. Bahwasannya dasar negaranya kita itu Pancasila itu disahkan mereka pada tanggal 18 Agustus. Kalau kita balik ke secara historical tentu 18 Agustus lah yang dipakai menjadi hari lahirnya Pancasila itu sendiri, Pak. Begitu. Ya tentu saya katakan tadi, coba kita cari satu bait kata di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada nggak kalimat yang menyebutkan Pancasila? Lalu kalau begini, Pancasila yang diajarkan gitu mulai dari SD mungkin ya kan, kalian TK dari TK lah mungkin, kalian dari SD mungkin sampai ke jenjang pendidikan tinggi, kita pasti mengetahui sila pertama itu tentu Ketuhanan Yang Maha Esa. Betul, Sila yang ada saat ini, Pancasila yang saat ini versi 18 Agustus gitu kan. Kenapa saya katakan versi 18 Agustus? Karena yang 1 Juni yang disampaikan Soekarno tentu berbeda redaksi kalimatnya. Lalu bagaimana dengan perbedaan? ya karena ketuhanannya atau yang Tuhannya itu Ya. berada di pada Dan poin kelima begitu ya. Poin kelima, tidak pada poin pertama. ada juga kebebasan menjalankan syariat Islam dari para Jadi kalau kita lihat runtutan sejarah itu ada tadi BUPPKI, kemudian ada PPKI, ada Panitia 9. Jadi itu satu kesatuan yang menurut saya itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi dalam menyampaikan gagasannya pada 1 Juni 1945, benar apa yang dikatakan Miftah tadi ya, bahwa Soekarno mengusulkan Pancasila itu Ketuhanan Yang Maha Esa itu ditempatkan pada sila yang kelima. Sila yang kelima. Kenapa yang nggak pertama? Itu kan jadi pertanyaan. Apa rasio logisnya yang mengakibatkan itu? Jadi pada saat Soekarno berpidato itu ya, berpidato tanpa teks. Iya. 7 jam itu terkenal pidato. Nah ya, jadi pidatonya tanpa teks. Ya. Di depan para peserta sidang itu yang memiliki latar belakang yang berbeda, dari suku yang berbeda, dari agama yang berbeda, pemikiran yang berbeda. Logikanya gitu ya, tidak mungkin ujuk-ujuk ditawarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang dalam tanda kutip itu akan menjadi sensitif ketika dibicarakan kepada orang banyak. Makanya Soekarno mencari jalan tengah menurut saya, bagaimana dia meyakinkan para peserta sidang BUPK ini dengan cara bahwa mari kita merdeka. Kita letakkan kemerdekaan ini di atas kebangsaan. Itu saya pikir itu ya. Tapi bagaimanapun juga perdebatan itu, ketika sudah menjadi kesepakatan bersama, konsensus nasional, harusnya kita tidak memperdebatkan lagi itu. Kenapa? Karena kita sudah memulai mendapatkan suatu kesepakatan bersama, satu konsensus. Ya, tapi kalau untuk membolak-balik sejarah bolehlah, supaya kita tahu bagaimana rasio logisnya gitu. Baik. Memang kalau perdebatan itu tidak akan selesai. Betul. Tentunya kalau apalagi terkait historikal. Nah, kalau nanti kita pun tak beranjak juga kan kalau terkait perdebatan itu. Kemudian kalau saya mengikuti tadi, yang bisa saya ambil tadi, kalau bukan persoalan pada tanggal sebenarnya ini, persoalan pada esensi nilai dari Pancasila itu. Yang harus kita ilhami adalah nilai-nilai dalam Pancasila, apalagi dalam hal kita bernegara dan juga bermasyarakat. Dimana kalau misalnya kita lihat dalam masyarakat nih, nilai-nilai Pancasila itu harus masuk dalam kehidupan sehari-hari seperti bermusyawarah. Ini kadang timbul juga perdebatan. Tentang nilai-nilai ya, tentang pandangan masing-masing orang tentang nilai-nilai Pancasila gitu ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah Pancasila ini masuk ke dalam kehidupan sendi-sendi bermasyarakat, atau Pancasila itu memang udah ada dari dalam masyarakat itu sendiri? Kalau Bung Karno katakan bahwasanya Pancasila ini kan digali dari relung-relung jiwa yang paling dalam bangsa Indonesia. Ini kadang timbul pertanyaan. Ya, betul. Bagaimana itu? Jadi Pancasila ini kalau Soekarno mengatakan adalah sebagai filosofis grounds lah.
ya, sebagai dasarnya falsafah bangsa kita, ya. Yang kedua sebagai pandangan hidup bangsa kita, ya. Tentu bagaimana filosofis Groensla ini harus menjadi jiwa. Bagaimana bangsa kita ini dalam merancang, menentukan tata kelola pemerintahan. Harus bernafaskan nilai-nilai Pancasila itu. Diletakkan sebagai filosofis dasarnya. Tentu kaitannya tadi bagaimana dengan kehidupan sehari-hari. Ya, karena memang Pancasila sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup di sini artinya pedoman bagi setiap orang, pedoman bagi setiap individu, pedoman bagi setiap kelompok dari bagian bangsa ini, menjadikan Pancasila menjadi katakanlah sebagai bintang penuntun bagaimana menyelesaikan masalah-masalah, konflik-konflik yang ada di tengah masyarakat. Salah satu yang paling dekat adalah seperti bermusyawarah gitu ya Pak. Ya itu ciri khas bangsa Indonesia kan. Ataupun dalam menyelesaikan suatu masalah adalah dengan cara bergotong royong misalnya. Toroyo, Itu kan Indonesia banget gitu ya. Indonesia banget. Nah, jadi di sana itu letaknya fungsinya ya Pancasila itu sebagai pandangan hidup. Jadi apapun yang terjadi pada bangsa kita ini, ada konflik, ada permasalahan, itu tadi yang dikatakan Soekarno, bahwa Pancasila dijadikan sebagai bintang penuntun untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat tanpa tentangkan perbedaan suku, perbedaan agama, dan perbedaan ras. Tahu nggak kenapa disebut bintang penuntun? Itu gimana tuh kira-kira sebenarnya? Atau Sobat Untung ada tahu tidak tentang bintang penuntun? Kenapa sebenarnya? Kenapa harus bintang? Kenapa nggak matahari? Atau bulan? Kan sama-sama bercahaya. Iya kan? Kan sama-sama mereka memiliki cahaya. Kalau bintang mungkin memiliki cahayanya sendiri. Pancasila ini kan sangat dikatakan sakral mungkin. Kenapa sampai dikatakan bintang penuntun gitu ya? Mungkin pada masa Pancasila ini mungkin hadir di tengah-tengah kegelapan bangsa. Ibaratnya analoginya orang di laut, ini kan tidak ada matahari kalau malam. Bulan tuh ada. Bulan gimana bulan? Bulan. Ya kan? Tapi kalau terang bulan, Tapi lebih tepatnya di otak kan. Bayangin bintang itu bisa menuntun orang yang di laut. Ya kan kalau di laut itu gelap kali sumpah. iya, Ya kan? iya. Dan mungkin itu seorang Bung Karno dengan pemikiran yang sangat luas memberikan analogi-analogi yang sangat luar biasa terhadap Pancasila sebagai Bintang penuntun gitu ya. bintang penuntun ataupun Pancasila sebagai filosofi lah dikatakan oleh Bapak Dokter kan. Ya kalau kita lihat sih sebenarnya Bung Karno dengan inisiasinya pada masa itu tepatnya di 1 Juni beliau juga menyebutkan ada 5 dasarnya 5 prinsip. Yang pertama tentunya adalah tentang kebangsaan, poin yang pertama gitu ya Pak. Lalu yang kedua adalah tentang internasionalisme. Dia juga memperhatikan bangsa ini perlu loh untuk bersaudara dengan bangsa-bangsa yang lain supaya menjadi besar. Mungkin begitu ya. Atau nanti kita tanya pandangan Bapak tentang poin-poin yang disampaikan oleh Bung Karno. Lalu yang poin ketiga sebenarnya adalah mufakat atau kemusyawaratan yang benar digali dari masyarakat itu sendiri. Lalu yang keempat adalah beliau tidak lupa bahwasannya bangsa yang besar itu harus sejahtera. Jadi beliau memunculkan idenya yang keempat adalah kesejahteraan. Lalu beliau juga tidak lupa bahwasannya kalau mau sejahtera harus ada nih penerang dalam kehidupan, yaitu adalah agama. Jadi yang terakhir adalah tentang ketuhanan. Jadi Bapak nih gimana? Pak Dekan gimana memandang Soekarno itu dengan mencetuskan 5 poin yang disampaikan beliau pada masa pidatonya tepat di 1 Juni itu? Gimana tuh Pak? Oke ya. Kalau saya pribadi tidak lagi mempertentangkan posisi itu gitu ya, tidak mempertentangkannya. Artinya apa yang disampaikan oleh Bung Karno dengan 5 sila yang dia tawarkan itu, tentu itu kan
dari segi tata bahasanya itu sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian secara politis juga harus dapat mengadopsi semua kepentingan, ya. Tetapi ruhnya sila-sila itu telah menjiwai sebenarnya apa yang ada di Pancasila seperti yang kita ketahui saat ini, ya. Kenapa saya katakan tadi? Misalnya gini, kalau kita lagi ngobrol gini ya, berbeda suku, saya bilang ketuhanan, sementara kita di ketuhanan ini sudah memang ada perbedaan, ya. Kalau itu yang saya tawarkan pertama, pasti orang menolak gitu. Itulah kecendekiawanan Soekarno itu, kepiawaiannya, bagaimana dia meyakinkan orang banyak dengan konsep dia, pada akhirnya itu dapat disempurnakan di akhir seperti yang kita ketahui pada saat ini, ya. Contoh tadi pada sila internasionalisme itu, ya. Nah, Soekarno menyatakan di dalam pidato 1 Juni 1945 itu menyatakan jangan sampai dengan rasa kebangsaan yang pertama tadi, nasionalisme itu, justru kita menimbulkan rasa permusuhan, ketidaksukaan dengan bangsa-bangsa yang lain. Pada hakikatnya, pada satu bangsa itu kita membutuhkan, ya, masyarakat internasional. Itu yang menjadi dasar pemikiran kalau saya baca, ya, di pidato Bung Karno 1 Juni 1945 itu. Oke, memang jelas kan, lugas. Makanya kita undang sebagai narasumber. Kalau nggak lugas, mana mau kita, ya kan? Jelas. Kemudian begini, Gimana tuh? dari stories, yuridisnya tadi, bagaimana juga gagasan Bung Karno. Saat ini mungkin kalau saat ini mungkin yang banyak masih yang hidup zaman Orde Baru, mungkin masih ada Orde Baru. Ada pendidikan, pengamalan dan penghayatan Pancasila ketika itu. Ini saya tanyakan Pak terkait ini. Kenapa setiap masa, ini yang saya ketahui, kalau kita nggak tahu, entah apa lagi ini ketahuinya kan. Yang saya ketahui ini, kenapa setiap periode atau masa kepemimpinan dari presiden ataupun pemerintahan selalu terjadi perbedaan penafsiran Pancasila itu. Sementara ya kita ketahui itu Pancasila itu ada 5, udah gitu aja. Kenapa bisa penafsirannya beragam, ya kan? Kalau masa Orde Baru itu betul-betulnya diajarkan gotong royong, toleransi. Ini Pancasila mau nyanyiin agama gitu, ya kan? Tentu agama jauh lebih awal ngajarkan itu. Di mana yang itu, Pak? Oke. Yang pertama, kita menghargailah, ya. Iya. Setiap fase-fase pemerintahan yang ada. Semua itu adalah orang-orang yang berjasa pada bangsa kita. Ya, pasti ada sisi lemahnya, ada sisi kelebihannya, saling melengkapi, ya. Kita juga berdoa semoga para pemimpin-pemimpin kita terdahulu, para presiden-presiden dahulu, itu diampuni segala dosa-dosanya, ya. Amin. Amin. Dalam momen hari peringatan 1 Juni 1945 ini. Jadi terkait tadi ada beda penafsiran, ya. Kemudian terjadi juga tadi misalnya penghapusan P4, ya. Ya, jadi dulu kalau masa saya sekolah, Iya. mungkin di orang tua kalian juga sama, ya. Jadi harus ikut dulu program P4. P4. Ada, Tidak ada itu, Pak. nggak ada. Nggak ada P4. Saya yang terakhir waktu sekolah SMA itu yang terakhir. Ada pola 7 jam, ada 24 jam, ada 48 jam. Oh. Jadi lama sekali. Ya, Paling kira. ya tadi Tahu generasi zaman sekarang kan, P4. ya Tahunya cuma pelajaran pendidikan keluarga negaraan itu cuma yang belajarnya cuma 1 jam gitu. Nggak tahu P berapa tadi, Pak? 7 jam, 24 jam, 48 jam gitu, ya. Belajar Pancasila atau apa itu? P4, ya. Jadi Sebenarnya itu pemahaman tentang hal-hal baru kali ya. Iya, oke, kita dengarkan. ya makanya tadi saya katakan di dalam Pancasila itu sendiri sebagai filosofis grounds lah, tentu kita melihat historikalnya gitu, ya kan. Jadi misalnya ajaran ini berasalnya dari mana gitu, Pancasila itu.
Jadi ada yang klaim misalnya gini, ada yang mengklaim bahwa Pancasila ini merupakan pemikiran dari tokoh X, B, C, D, E, F. Kita tidak sebut. Saya pikir ini adalah para pendiri bangsa yang punya jasa yang cukup besar. Tapi saya pikir secara keilmuan itu dapat kita telusuri loh. Secara keilmuan dapat kita telusuri. Artinya siapa dari tokoh-tokoh ini yang meninggalkan jejak-jejak digital dalam bentuk buku yang punya tesis tentang asal muasal Pancasila itu. Berarti di antara tokoh ini siapa yang memiliki buku, ya, memiliki tesis tentang konsep Indonesia merdeka nanti? Apa dasarnya yang akan dibuat? Siapa Pak? Biar viewers kita tahu. Ya itulah artinya ini perguruan tinggi nih. Nah, sebelum perguruan tinggi coba itu, ya supaya saya di sini juga nanti pematerinya juga berimbang menyampaikannya, ya kan? Kenapa? Sekarang ini hampir semua data sudah terdigitalisasi. Saya kasih contoh ya. Misalnya risalah sidang BPUPKI. 600 lembar lebih. Ya. Itu kan bukti sejarah. Ya. Dari situlah mulai digodok yang namanya Pancasila tadi. Di situ kita bisa baca, ya, misalnya Ki Bagus Hadikusumo. Apa disampaikan Ki Bagus Hadikusumo di situ? Ya, kakek Gus Dur atau yang lain-lain lah, Supomo dan sebagainya. Apa disampaikan mereka dalam pidato itu? Itu bisa kita baca secara lugas di sana. Maka saya dalam perkuliahan sering saya sampaikan dong, ya, bahwa berbicara Pancasila itu berbicara tentang ketatanegaraan. Bagaimana negara ini dikelola. Tidak membicarakan hal yang remeh-temeh, hormat kepada yang tua. Ini pendapat saya loh. Iya kan? Saling menyayangi sebaya. Kenapa? Itu sudah dituntun dalam pembelajaran agama. Yang mana agama itu memang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Nah, jadi memang antara Pancasila dan agama itu saling melengkapi di antara keduanya itu. Jadi itulah ya saya sampaikan tadi bagaimana Pancasila itu harus ditempatkan kepada tempatnya. Terus tadi ada pertanyaan, gimana tuh setiap pemimpin, setiap pemerintahan, setiap masa terjadi perubahan. Saya punya ada satu tagline ya, atau kalimat itu ya. Siapa yang menjadi penguasa, maka dia yang menentukan sejarah. Berarti sejarah dibuat para pemenang. Kira-kira sejarah itu dibuat oleh pemenang. Benar. Tapi jangan lupa para penguasa itu, ya, bahwa jejak-jejak digital itu masih bisa dipelajari, digali oleh generasi-generasi muda. Bagaimanapun caranya menentukan sejarah tadi, mungkin sampai sekarang bisa kita baca gitu ya. Ya, ini juga edukasi buat Sobat hukum nih khususnya yang ada di rumah yang sering lihat channel YouTube kita ya. bagaimana Pancasila sebenarnya itu. Silakan download lah, searching, download risalah sidang BPUPK itu sekitar 5 atau 600 halaman. Itu ada pidato Muhammad Yamin, pidato Soekarno, Sumiati Supomo. Bagaimana Pancasila itu sebenarnya Hadikusumo itu ya, dari Muhammadiyah, Hadikusumo itu ya. beragam pandangan-pandangan para founding fathers menyampaikan gagasannya. Wajar ada yang 5 sila segala macamnya diramu menjadi sebuah sempurna Pancasila Sata. Kayaknya generasi muda perlu juga untuk saling diskusi terkait dengan Pancasila, bukan untuk mempertanyakan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi lebih kepada untuk
menggali bagaimana nilai-nilai itu bisa hidup dalam kehidupan kita, apalagi di bangku perkuliahan. Ya kan Pak, sebenarnya penting nggak sih atau masih relevan nggak Pancasila dengan kehidupan yang sekarang? Kayak contohnya generasi muda lah yang memang apa ya terlalu masih fokus nih pada handphone atau anak-anak milenial lah. Iya, anak-anak milenial lah gitu Pak. Masih relevan nggak sih? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi kan bahwa Pancasila itu sebagai dasar filsafah ya, dasar filsafah. Bagaimana negara ini dikelola. Jadi peranan generasi muda itu sangat penting sekali ya. Bagaimana kita menyiapkan kader-kader bangsa ini agar mampu nanti menjadi pemimpin di masa depan, agar mampu nanti menjadi penerima tongkat estafet Iron Stock gitu. iya kepemimpinan pada bangsa ini. Kita lihat sekarang kita dipertontonkan misalnya dengan banyaknya kolusi, nepotisme dan segala macam ya. Tentu generasi-generasi yang baik lah ya, tentu generasi-generasi yang ideologis lah yang mampu menyelamatkan bangsa ini. Saya sedikit mengulas balik ya, bagaimana misalnya Hiroshima dan Nagasaki itu di Jepang diluluantakan oleh sekutu sehingga banyak yang meninggal dunia. Si kaisar itu bertanya kepada jenderalnya, ada berapa lagi guru yang tersisa? Jadi guru dosen gitu ya, berapa lagi yang tersisa? Bukan ditanya berapa lagi stok militer Kita itu berapa lagi jenderal yang hidup enggak? Ya, berapa lagi guru? Itulah penting itu ya. Jadi memang bagaimana Pancasila ini menjadi edukasi agar rasa cinta terhadap bangsanya ketika seseorang itu ditampuk kekuasaan dapat menjalankan nilai-nilai falsafah Pancasila itu, sehingga apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi harapan dari founding father kita itu insya Allah mudah-mudahan dapat terwujud. Ya mungkin tidak 5 tahun, 10, 15, atau mungkin 25 atau 100 tahun akan datang. Tapi kita masih punya harapan bahwa bangsa kita ini akan menjadi lebih baik. Oke. Tadi di awal pembahasan ini sobat hukum, narasumber kita ini ya kan Mek, menyampaikan misalnya Pancasila ini sebagai filosofi Groundslah. Kalau udah menjadi filosofi Groundslah tentu menjadi grand norm ya. Bagaimana Pancasila ini hadir dalam kebijakan-kebijakan legal polisi atau politik hukum dari pemerintah gitu kan. Tertarik sedikit ini. Tarik mana nih? Nah, Tarik mana nih? kita tarik sedikit ke dunia hukum. Ya kan? Kita coba bagaimana kita bernegara itu harus ada hukum. Kita nyaman nih ya. Ya, walaupun tak pernah presiden kita sarjana hukum ya kan. Gak apa-apa. Yang penting tetap ada produk hukum yang tercipta ya kan. Sejauh mana peranan atau aktualisasi Pancasila dalam politik hukum atau legal polisi dari produk hukum peraturan perundang-undangan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Jadi Pancasila itu sebagai ground norm, sebagai filosofis Groundslah, memiliki peranan yang sangat penting, yaitu nilai. Ya. Jadi kalau kita ambil misalnya satu nilai, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keberapa itu? Sila keberapa kira-kira sebetulnya? Saya kayak nggak hafal Pancasila jadinya tiba-tiba ditembak kayak gini. Kita juga harus kita lihat ujian. Sila keberapa kira-kira? Sila 5. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang penting sejahtera. Ya Pak, gimana? Jadi dari nilai ini bagaimana tumbuh satu undang-undang yang menjiwai sila kelima ini? Ada contoh?
Ya misalnya Undang-Undang Pokok Agraria. Kenapa dengan undang-undang pokok agraria? Dengan diaturnya tanah itu bagaimana menciptakan keadilan, kesejahteraan bagi setiap orang. Jadi dasarnya, filosofisnya itu dilandasi dari sila kelima tadi, memberikan keadilan, ya, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi misalnya kalau kita tilik di Undang-Undang Pokok Agraria itu, satu bagian misalnya yang menurut saya ini menarik itu ya, Benar. ya, tentang tanah absendi itu Pancasila banget. Kan letak Pancasila banget ya Pak. Ya, di mana itu, Pak? Artinya setiap orang itu dibatasi kepemilikan hak milik atas tanah untuk tanah pertanian. Orang tidak boleh memiliki Kenapa, Pak? tanah di luar domisili dia berada. Tapi kan kita gini loh, Pak, dalam kehidupan kita beragama kan kita boleh loh untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Lalu kenapa? Iya, selagi mampu gitu. Lalu kenapa negara memberikan batasan terhadap itu gitu? Justru oleh karena itu di sini negara menjamin tadi, Ah, menjamin supaya tidak ada ketimpangan sehingga dibatasi, oke. ya. Jadi ketika dibatasi misalnya tanah setiap orang misalnya nih 2 hektar, Hah? berarti membuka kesempatan orang lain untuk memiliki. Ketika dibatasi misalnya orang di luar domisili tidak boleh memiliki tanah, maka orang di kecamatan itu yang memiliki tanah. Ini saya pikir Pancasila banget ini. Maka saya pikir ini termasuk undang-undang yang tertua yang belum pernah yang saat ini ya, belum diubah. ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, ya, yang setiap orang belum tergerak hatinya untuk melakukan revisi undang-undang ini. Karena apa? Karena masih menjiwai terhadap bangsa kita. Tetapi bagaimana pelaksanaannya misalnya dalam hal political will pemerintah. Di sana sini masih kita lihat banyak Betul. kelemahan-kelemahannya. Tapi dasarnya itu sudah diletakkan para pendiri bangsa kita. Oke. Berarti nomor 5 160 ini menjadi penengah atau jalan tengah, ke kanan tidak, Kiri tidak. ke kiri tidak. Kira-kira. Ya, hadir betul-betul Indonesia banget menggunakan esensi-esensi dari Pancasila gitu. Oke, terakhir nih, Pak. Oh udah terakhir aja ya. Ini kali ngomongnya makanya terakhir ini. Padahal baru mulai kita. Iya. Silakan. Oke, terakhir nih, Pak. Menurut pandangan Bapak, bisa nggak Pancasila itu diubah? Atau boleh Atau dihapuskan. dihapuskan? Jangan dong. Diubah aja, diubah. Kalau bisa diubah bisa dihapuskan dong. Silakan Pak. Berkemungkinan ya. Baik, Kenapa? kalau saya katakan begini, selagi negara ini namanya Republik Indonesia, Pancasila itu tidak akan mungkin dirubah. Karena apa? Karena itu dimuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan sudah ada konsensus, ya, hal-hal yang tidak boleh diamandemen termasuk adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi dari segi teoritisnya ya, dari segi teoritis bahwa ada negara-negara memang yang katakanlah dasar negaranya atau ideologinya yang berubah karena terjadinya perpindahan kekuasaan dengan cara kudeta atau revolusi, ya. Tapi itu sesuatu hal yang luar biasa lah. Tapi kalau secara konstitusional itu tidak bisa dirubah karena adanya konsensus tidak bisa dirubahnya mengenai dasar negara dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Itu jadi menjadi komitmen dong. Oke, jadi pandangan Bapak Dekan adalah mungkin Pancasila tidak dapat diubah karena itu bagian dari dasar negara yang tidak dapat diubah. Tidak ya? dapat diubah sepanjang masih namanya negara Indonesia. Indonesia. Iya, oke. Bisa berubah kalau negara darurat atau ada kudeta yang sangat. Ya, kalau kita misalnya kita mengkomparatifkan negara-negara yang ada di luar. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat ya,
penegak hukum, polisi, Iya. ya, kemudian TNI, Polri, ya, itu bersatu padu dengan rakyat mempertahankan Pancasila ya. Oke, terakhir nih Sobat Hukum, sebenarnya adalah narasumber yang luar biasa ini adalah merupakan seorang dekan Fakultas Hukum Universitas Asahan. Mungkin kalau Sobat Hukum mau kenalan, Sobat Hukum bisa langsung datang ke Fakultas Hukum, ya kan, menjadi bagian dari kami untuk bisa berkenalan. Jadi bagian harus dari mahasiswa S1 atau S2. Kita informasi nih Sobat Hukum, bahwasannya Fakultas Hukum ini udah ada 2 prodi, yaitu Prodi S1 dan Prodi S2. Jadi Sobat Hukum boleh datang mampir untuk tahu lebih lanjut tentang Fakultas Hukum. Kita juga mau ingetin nih sebenarnya Sobat Lagi mau diingatkan sama sobat hukum ini. banyak kali yang diingatkan ternyata. Nah, untuk jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan. Tapi sebenarnya ada informasi yang menarik Sobat Hukum, bahwasannya Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 telah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 dengan menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila dan sebagai hari libur nasional. Jadi sudah jelas 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Bukannya membahagiakan, bukan karena liburnya, guys. Membahagiakan bukan karena liburnya. Oke, walaupun Sobat Hukum senang dengan liburnya, tapi kita padain podcast kita kali ini karena kita juga mau liburan ya kan Sobat Hukum. Oke, demikian podcast kita kali ini. Saya Miftahul Husna. Saya Pura Putih. Kita ketemu lagi di channel maaf Pak. Oke, kita ketemu lagi di season berikutnya. Saya akhiri bila bisa bilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.